Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Salma dari Prodi Teknik Kimia dengan NPM 2215041106. Hari pertama dengan materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Irjen Polri Dr. Ahmad Wijayus SIKM SIMM atau Kapolda Lampung dengan judul Peranan Kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital. UU ITE 1 kumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, dan lain-lain. Selain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem elektronik untuk mendukung informasi dan transaksi elektronik, UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang termuat pada pasal 27-37. Sedangkan ketentuan pidana pada pasal 45-52, pidana dapat berupa penjara atau denda. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya yaitu pornografi, penipuan online, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Susetia Herawati STMSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan atau Anti Perundungan. Contohnya bullying. Bullying adalah suatu tindakan baik fisik maupun non fisik yang melukai kita dan yang bikin kita merasa tidak nyaman. Kemunduran budaya yang setelah reformasi inilah yang terjadi. Hancuran nilai-nilai demokrasi dalam rakyat, mundurnya kehidupan keluarga dan nilai-nilai komunitas. Selanjutnya materi yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. KH Said Akil Siroj MA atau Mustasyar PBNU dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Negara yang akan bubar begitu tahun baru Islam maka dengan kecerdasannya dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari cepat-cepat menyelenggarakan gagasan yang luar biasa yaitu yang dikenal dengan Wathon Minal Iman. Dari teologi tidak bisa dipisahkan dengan agama-agama nasionalis dengan alasan argumentasi agama. Selanjutnya hari kedua materi pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriadi SHMS dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Visi Indonesia 2045 didasari Pancasila, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penetapan ketahanan nasional dan tata kelolaan kepemerintahan. Tantangannya yang pertama, industri 4.0 ada 3 literasi. Literasi data, penguasaan teknologi. Yang ketiga, humanisme atau kemanusiaan. Materi selanjutnya, materi yang kedua dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia yaitu persediaan air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia. Program Kampus Sehat yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MS dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa. Menjadi mahasiswa ideal berarti Anda mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang akan dilakukan dan dikerjakan. Dan kita juga mampu menyeimbangkan antara sisi akademi, organisasi, dan tugas-tugas. Sehingga saat berkuliah tujuannya tidak cuma hanya untuk IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan organisasi,
kemampuan untuk kepemimpinan yang baik, mampu mengatur teman-teman yang baik, bisa mengeluarkan pendapat di depan orang banyak yang akan berguna nantinya untuk terjun ke masyarakat secara profesional. Hari ketiga, materi pertama disampaikan oleh Dr. ENG Helmi Fitriawan, ST, MSc, dengan judul Pembelajaran di Era 4.0, Plagiarisme Literasi Baru Menghadapi Era 4.0. Agar lulusan bisa komparatif, kurikulum perlu orientasi baru, sebab adanya era revolusi industri 4.0 tidak hanya cukup dengan literasi, seperti membaca, menulis, matematika sebagai modal dasar untuk berpikrah di masyarakat. Literasi baru itu ada 3, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Muhammad Irsyad, STMT, dengan judul Sistem Perkuliahan dan Peraturan Akademik. SPMI adalah sistem penjamin mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan, yang mencakup seluruh aspek penyelenggara pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. Materi selanjutnya, materi ketiga, disampaikan oleh Ibu Vera Agustriana Nohidana, STMT, PhD, dengan judul Sarana Prasarana dan Biaya Studi. Sarananya terdapat gedung dekanat, gedung perkuliahan, yaitu teknik sipil, elektro, teknik mesin, teknik geodesi, geomatika, teknik kimia, teknik geofisika, teknik arsitektur. Dan terdapat laboratorium, aula, masjid, perpustakaan, sarana olahraga. Untuk penjelasan BKT merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri, digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintahan. Dan ada satu lagi, yaitu UKT. UKT merupakan sebagian besar BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. BUKT yaitu BKT dikurangin biaya yang ditanggung oleh pemerintah, atau BOPTN, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Materi selanjutnya, materi keempat, disampaikan oleh Dr. ENG Ageng Sadnowo Repelianto, STMP, dengan judul Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kompetensi dan Beasiswa. Hak dan kewajiban pasal 7, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis. Sanksi sedang, pelanggaran kuliah selama 1 semester, pelanggaran menggunakan fasilitas tertentu, pencabutan hak, dan berbagai kegiatan atau mengganti kerugian. Sanksi beratnya yaitu pelanggaran kuliah paling singkat 1 semester, paling lambat 4 semester, pemberhentian sebagai mahasiswa. Dan ada berbagai macam beasiswa. Beasiswa yang pertama yaitu beasiswa Bank Indonesia, Bank Adaro, Bank Karya Salemba 4, beasiswa Jarum, beasiswa bantuan UKT 2,4 juta, beasiswa KIP atau bidik misi, dan beasiswa unggulan online. Hari keempat, materi yang pertama yang disampaikan oleh Dr. Yuli Darni, STMT, dengan judul Sejarah Teknik Kimia. Pada tahun 1998, pendirian program studi Teknik Kimia Universitas Lampung. Pada tahun 2000, kemudian dioperasikan oleh Keputusan Rektor Universitas Lampung. Pada tahun 2015 sampai 2020 akreditasi dinyatakan B berdasarkan keputusan BAN. 2020 sampai 2025 akreditasi masih sama, yaitu B berdasarkan keputusan BAN. Visi dan misi. Visi pada tahun 2025, program studi teknik kimia menjadi 10 besar terbaik nasional dalam bidang perancangan sistem proses dan
memiliki riset yang berreputasi global. Misinya melaksanakan pendidikan bermutu di bidang keteknik kimiaan yang berkomputerisasi, pengembangan, penelitian, dan berpotensi HAKI. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat khususnya yang relevan dengan program pemerintahan. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintahan, industri, LSM, dan pers di tingkat nasional dan internasional. Meningkatkan mutu manajemen dan sumber daya secara berkesinambungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.